sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom. Ya, puji Tuhan adik semuanya, kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Senang rasanya boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita. Kita akan beribadah pada Tuhan Yesus pada sore hari ini. Siapkan hati adik semuanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, kami siap beribadah, kami mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik semuanya, kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, adik semuanya, kalau undang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangannya ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Haleluya. Kita percaya kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Nah, coba Kak Rusma tanya, siapa yang bersukacita pada sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya ya di rumah. Ya, puji Tuhan. Kita bersukacita pada sore hari ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo sama-samanya kita semua angkat pujian ini bersama-sama, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Sekali lagi bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, sungai sukacitamu. Semuanya dengan gerakannya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, ayo semuanya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, ayo semuanya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Ya, harus percaya kita semua bersuka cita lewat pujian yang kita sudah naikkan. Puji nama Tuhan, adik-adik semuanya. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Jadikan aku Tuhan terang. Jadikan aku terang, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati urapi Kak Karmelia akan memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati juga dan urapi semua adik-adik yang di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Senang rasanya kakak bisa melihat adik-adik boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak saja senang melihat adik-adik mau beribadah kepada Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini berjudul Kenangan si Bopeng. Nah, adik-adik, ada yang bertanya apa itu? Si Bopeng atau Bopeng? Nah, Bopeng ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki wajah yang kurang baik atau kurang bagus oleh karena permukaan kulitnya yang tidak rata atau tidak halus, yang bisa disebabkan oleh karena penyakit yang berupa jerawat ataupun cacar. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Ayo kita ikuti ya. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik yang ada di rumah duduk dengan tenang. Jangan ada yang bermain, jangan ada yang ganggu temannya, ataupun yang jalan-jalan. Bahkan ada yang makan. Tidak boleh ya. Karena kita harus menghargai ketika firman Tuhan itu disampaikan. Kita harus duduk diam, menghormati firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Ayo, kita mulai ceritanya. Ada seorang anak gadis yang bernama Eli Wijaya sedang berdiri di depan jendela. Sesaat kemudian ia berpaling dari jendela dan menuju ke cerminnya. Sepintas lalu pandangannya tertuju pada seorang gadis cantik yang tersenyum dalam sebuah foto di atas meja tulis. Lalu ia memandang ke arah cermin tersebut. Gadis dalam foto itu adalah sama dengan gadis dalam cermin. Tetapi wajah dalam cermin itu telah rusak. Wajah itu tidak cantik lagi, melainkan penuh dengan lubang-lubang bekas penyakit cacar yang mengerikan. Dengan rasa ngeri seperti melihat hantu, Eli berbalik dari cermin dan menghempaskan diri ke atas tempat tidurnya. Hatinya hancur dan ia menangis terseduh-seduh. Akhirnya karena lelah Eli menangis, ia pun berbaring tanpa gerak sambil termenung. Ia teringat kembali pada peristiwa hari itu ketika ia jatuh sakit, di mana ia harus dirawat di rumah sakit. Hari-hari itu terasa begitu panjang ia lewati di ruangan penyakit menular. Akhirnya hari bahagia ketika ia diizinkan pulang. Ia merasa senang karena ia sudah sembuh. Tetapi sesampai di rumah, ia mengenali bayangan dirinya di cermin. Ia kaget dan ia menjerit. Mungkinkah wajah penuh bopeng yang mengerikan itu adalah wajahnya? Awalnya dia merasa tidak percaya. Tetapi kemudian seminggu berlalu, Eli pun menyadari bahwa inilah kenyataannya. Wajahnya sekarang menjadi wajah yang penuh dengan bekas-bekas cacar dan menjadi bopeng. Ia bertanya, "Kenapa ini terjadi pada diriku?" Ia menjerit dengan hati yang getir. "Kenapa aku yang tertimpa? Di kota yang kecil ini tak seorang pun yang tertimpa penyakit cacar yang sedang berjangkit pada waktu itu. Hanya Eli seorang." Saat itu, ia teringat bagaimana pada hari pertama ia kembali bersekolah. Ia merasa tidak siap. Air mata mulai mengalir dari kedua matanya yang terpejam. Anak-anak dan para guru tertegun melihat dia. Seseorang telah memanggilnya Bopeng. Dan julukan itu menjadi panggilan tetapnya. Eli tahu bahwa mereka memanggilnya demikian tanpa berniat buruk. Ya adik-adik,
Pastilah kalau kita melihat seseorang yang mempunyai kelainan, yang mempunyai sesuatu yang buruk, biasanya anak-anak suka mencemooh. Begitu juga yang terjadi kepada Eli. Orang-orang memanggilnya Bopeng. Hal itu sangat menyakitkan. Ia tidak tahan melihat orang lain terbelalak melihat dirinya. Ia tidak tahan terhadap cemoohan teman-temannya yang bermaksud baik dengan menjulukinya si Bopeng. Ia merasa ia ingin mati saja. Ia berpikir kalau ia mati, ia sudah berada di surga di mana tidak ada seorang pun yang terbelalak melihat dirinya atau memanggilnya Bopeng. Ia ingin tinggal bersama Tuhan Yesus sebab ia tahu bahwa itu adalah juru selamatnya. Eli tetap terbaring sambil merenung. Pada saat itulah ia teringat bagaimana ia pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang telah mati karena dosa-dosanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Dan Eli pun percaya kepada Tuhan Yesus. Ia telah berseru memanggil nama Tuhan. Dan ia telah menyelamatkannya seperti yang telah dijanjikannya. Ia percaya dengan imannya. Berserulah akan nama Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Eli berbisik, "Ya Tuhan, kalau saja kau biarkan aku mati dan naik ke surga untuk hidup bersama Engkau." Rasanya dia tidak perlu mengalami hal seperti ini. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian karena ia menangis terlalu lama, akhirnya tenaganya habis terkuras dan ia pun tertidur. Saat itu ia terkaget saat ada seorang yang mengetuk pintunya. Adik laki-lakinya berteriak, "Eli, Eli, kamu sudah siap?" "Siap?" Eli balas bertanya. Dengan segera ia langsung terbangun dari tidurnya. "Iya siap," Joni berteriak. "Konser Paskah sudah hampir dimulai." "Aku tidak pergi," Eli menjelaskan. "Tidak pergi?" Joni berteriak sambil membuka pintu dan langsung masuk ke kamarnya. "Tidak pergi? Mengapa? Apa maksudmu? Kau tidak mau menemani aku ya? Kak Eli tidak mau datang melihat aku bermain." "John, aku tidak dapat pergi. Sungguh, aku tidak bisa pergi," bisik Eli. "Kau harus pergi, Kak. Aku tak dapat bermain satu not pun jika kau tak hadir. Bisa-bisa aku salah menekan kunci hitam waktu aku harus tekan kunci putih." Eli pun berkata, "John, kau tahu kan, aku mau melakukan apa untukmu kecuali hal ini. Aku tidak bisa pergi. Lagi pula semua orang kan akan hadir untuk menyaksikan kau bermain." "Memang mereka akan hadir, tetapi aku menginginkan Kak Eli juga ada. Kak Eli tak perlu menghadapi mereka. Kak Eli cuma duduk bersama-sama dengan mereka. Tapi pasti ada yang terbelalak melihat aku atau mungkin akan berkata, 'Hai Bopeng.'" Kemudian John pun berkata, "Dengarkan ya Kak. Aku tahu hal itu berat, tetapi kakak tidak dapat bersembunyi terus. Kakak tidak dapat terus-menerus mengurung diri." "Kau tidak mengerti," kata Eli dengan getirnya. Mungkin aku tidak mengerti perasaanmu, tapi Yesus sangat mengerti. Kau harus menghadapi orang banyak itu, seperti yang telah dilakukannya. Kak, ingatkah kau bagaimana Tuhan Yesus menderita karena kita? Alkitab berkata, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan ia tidak tampan dan semaraknya pun tak ada. Akhirnya, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Eli juga ikut pergi ke konser itu. Ketika ia berada di pintu gedung sekolah SMU tempat konser itu, dia melihat setiap orang di kota kecil itu telah datang. Mereka masuk dengan tergesa-gesa ingin mendapatkan tempat duduk yang baik. Kemudian ada yang menyapanya. "Hai Bopeng, malam yang hebat bagi adikmu.
seorang teman sekolah menyapanya. Eli berpaling, rasanya mau lari pulang. Begitu buruk rupaku. Aku tidak bisa menghadapi orang-orang itu. Eli menggigit bibir dan membuka pintu aula sekolah itu. Ia merasa seakan-akan setiap orang dalam ruangan memandang dia. Kemudian ia menyelinap ke sebuah kursi di bagian belakang. Dalam hati Eli, ia tahu bahwa hal itu tidak benar. Hal itu disebabkan oleh perasaannya sendiri, oleh karena ketakutannya sendiri, oleh karena ketidakpercayaannya terhadap dirinya sendiri. Ia melirik ke arah lonceng besar di dinding dan menghela napas kelegaan. Dalam waktu 5 menit lagi lampu di aula akan dikecilkan, layar panggung akan dibuka, semua mata akan tertuju ke panggung yang terang benderang. Melihat penampilan para pemain, Eli duduk di kursi belakang sambil menunggu saat lampu akan dikecilkan. Tiba-tiba, Johnny, adiknya, muncul dari belakang layar. Eli melihat pandangan Johnny menyapu para penonton di bawah. Kemudian dengan tergesa-gesa Johnny mendekati dia. "Kak Eli, kau harus bermain." Sambil berseru, Johnny lari ke arah Eli. "Main? Main apa?" Eli bertanya dengan heran. "Biolamu tentunya," Johnny berseru. "Ayo, cepat, kita harus tampil dalam waktu 3 detik. "Tidak." "Ayolah." "Tidak," jawab Eli. Dan sebelum Eli dapat melanjutkan kata-katanya kembali, Johnny telah menariknya dari kursi dan menuntunnya berjalan di antara deretan-deretan kursi. "John, aku tidak mau." "Kau gila ya?" tukas Eli sambil meronta-ronta. "Dengar ya kak," Johnny menjelaskan sambil berjalan terus. "Wilma terserang radang usus buntu. Wilma mendapatkan bagian solo. Kau tahu kan kak, dia menggantikan kamu." Tentu saja Eli mengetahui hal itu. Setelah berminggu-minggu lamanya Eli berlatih. Di konser inilah ia akan bermain. Dan dialah yang akan bermain solo. Tapi karena penyakit cacar yang dideritanya, akhirnya Wilma yang terpilih untuk menggantikannya. "John," Eli berteriak. Johnny mendorongnya masuk ke pintu sambil di sebelah panggung. "John, aku tidak dapat bermain." "Kau harus bermain. Kaulah satu-satunya yang mengetahui semua lagu yang akan dimainkan malam ini. Kak Eli yang menguasai bagian-bagian solo yang tercantum dalam program." "Tapi John, mukaku." "Kak, lupakanlah dirimu sekali ini saja," tugas Johnny dengan memelas. "Tapi biolaku." "Ini biola milik Wilma." Johnny kemudian memberinya sambil mendorong biola itu dengan kasar ke tangan Eli. Tepat pada waktu itu, pemimpin orkes melihat mereka. "Eli, kau baik hati sekali ya, mau menolong kami mengatasi keadaan yang terjepit ini. Cepatlah, selaraskan biola itu, layar segera akan dibuka." Tahu-tahu Eli setelah didorong ke depan. Adik-adik, bayangkan tempat duduknya paling depan. Wow, rasa panik dan ketakutan saat itu mencekam hatinya kembali. Hampir saja ia terisak. Saat itu ia mendengar adiknya berbisik, "Ingatlah Yesus." Kakinya yang tadi tidak bertenaga kini menjadi kuat kembali. Baru saja ia duduk di tempatnya ketika layar itu terbuka. Wow, tak ada lagi waktu untuk memikirkan diri sendiri. Ia harus memusatkan pikirannya kepada musik. 3 nomor orkes telah berlalu. Pemimpin menjelaskan kepada penonton yang terjadi pada saat itu, perihal Wilma, dan bagaimana Eli bersedia menggantikan posisi Wilma pada detik-detik terakhir sebelum acara akan dimulai. Tiba-tiba Eli merasakan lagi perasaan yang sama pada awalnya. Wajahku. Eli teringat lagi wajahnya. Aku tidak bisa berdiri dan bermain. Ketakutan dan kengerian itu kembali menguasainya, hingga jari-jarinya menjadi dingin seperti es. Lalu terlintaslah kata-kata Johnny dalam pikirannya. "Ingatlah Tuhan Yesus." Walaupun dia begitu buruk rupanya, bukan lagi seperti manusia,
Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Eli pun memberanikan dirinya. Dia percaya Tuhan Yesus pasti menolong dia. Kemudian Eli pun bermain kembali. Dan ia bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia tidak dapat lagi melihat orang-orang yang berada di luar jangkauan lampu sorot. Tapi ia tahu bahwa banyak orang di sana yang menonton. Ia tahu bahwa mereka sedang menatapnya. Tetapi ia tidak peduli. Ia dapat menghadapi orang banyak itu. Karena dia teringat akan Tuhan Yesus yang telah menderita bagaimana menebus akan dosa-dosanya. Di mana di dalam Yesaya 52 ayat 14 dikatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kemudian dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Dia melupakan wajahnya. Dia hanya memandang dan mengingat wajah Tuhan yang telah rusak karena dirinya. Dan acara pun itu telah selesai. Penduduk kota itu berkerumun mengelilingi Eli. Mereka memberi selamat padanya serta memberi semangat agar ia tetap bermain biola. Tiba-tiba ia menyadari bahwa, wow, dia bukan lagi seorang gadis yang bermuka bopen pada saat itu. Karena semua orang tidak memandang lagi kepada wajahnya yang rusak, tetapi kepada permainan musiknya yang sungguh luar biasa. Bahkan ketika salah seorang temannya menepuk punggungnya dan berkata, "Hai Bopeng, kau hebat sekali." Ada rasa kepuasan, ada rasa kebanggaan dalam diri Eli yang terjadi pada saat itu. Dia tidak merasa lagi cemoohan itu menghilangkan kepuasan hatinya yang hangat. Eli mengerti sekarang dan menyadari bahwa meskipun wajahnya bopeng, ia dapat menghadapi orang banyak. Ini semua dapat dilakukan oleh karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengerti dirinya dan menyertai dia. Walaupun mukanya buruk, tetapi ia mau untuk bangkit kembali. Dia mengingat bagaimana di dalam Alkitab dikatakan bahwa wajah Tuhan itu tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga ketika orang memandang dia pun tidak ada yang mau menginginkan. Tetapi saat itu ia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupannya. Rasa senang dan puas mengalir dengan hangat dalam dirinya. Ia percaya saat ia teringat akan wajah Tuhan Yesus. Ia mengingat akan kebaikan dan pengorbanan Tuhan bagi hidupnya. Demikianlah cerita yang telah kakak sampaikan tadi, yang telah kita dengarkan bersama. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana seorang gadis yang bernama Eli mengalami keadaan yang kurang baik oleh karena wajahnya yang bopeng oleh sebab penyakit cacar yang telah dideritanya. Hingga membuat dia menjadi malu, menjadi minder, terpuruk, sehingga dia itu mengasingkan diri, mengurungkan diri di kamar untuk tidak bergaul dengan teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Adiknya John itu datang mengajak dia untuk ke konser. Pertama, Eli menolak. Tetapi kemudian oleh karena desakan daripada John mengingatkan bahwa Eli, kau harus bangkit. Ingatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat Eli akhirnya mengambil keputusan untuk pergi menonton konser tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana rencana yang indah terjadi atas Eli. Akhirnya Eli menggantikan Wilma yang saat itu sedang sakit untuk tampil dalam konser tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Eli yang pada awalnya juga ketakutan, ya kan, merasa tidak percaya diri, dihantui rasa kengerian yang terjadi oleh karena mukanya
tetapi dia mengambil keputusan yang tepat untuk berani tampil. Dan apa yang terjadi adik-adik, kita melihat bagaimana luar biasanya Eli memainkan biolanya dengan sangat baik, sehingga orang tidak melihat lagi bagaimana wajahnya yang bopen, tapi melihat permainannya yang luar biasa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Ya kan, sebagaimana Eli, dia tidak berdiam diri berlama-lama, tapi dia mengambil keputusan yang tepat ketika adiknya John mengajar. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah, ketika mengalami hal yang sama yang diizinkan oleh Tuhan, ketika adik-adik mengalami keadaan yang tidak baik dalam bentuk fisik adik-adik atau bentuk wajah adik-adik, jangan ada yang merasa kecewa, ada yang merasa tidak percaya diri. Tetapi adik-adik harus bangkit, percaya bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita itu begitu indah, ya kan? Kita semua diciptakan ini adalah baik adanya, ya kan? Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik yang ada di rumah, ketika melihat seorang teman, seorang kenalan ataupun siapa saja yang adik-adik temui, janganlah adik-adik membuli, menghina, mengejek ketika melihat kekurangan mereka. Tetapi adik-adik harus apa? Seperti John yang memotivasi, mengingatkan, tidak melemahkan orang-orang tersebut yang memiliki kekurangan. Tapi adik-adik harus menjadi berkat lewat perkataan adik-adik semua yang ada di rumah. Karena adik-adik tahu ketika adik-adik menghina sesama kita, itu berarti kita menghina pencipta kita. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan seisi alam ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik mau kan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Ya, kita akan tutup dengan sebuah doa. Sebelum itu kita tutup mata, kita lipat tangan, kita doa bersama-sama ya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini untuk kebenaran cerita yang telah kami dengarkan. Kami mau Tuhan Yesus percaya kepadamu bahwa kami diciptakan begitu indah, begitu sempurna. Dan kami tidak mau memiliki rasa minder, rasa kecewa dan rasa Tuhan tidak percaya diri, tapi kami mau menjadi anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kami memiliki keberanian yang luar biasa, oleh karena kami tahu kami adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang istimewa. Kami ini berharga di mata Tuhan. Dan biarlah semua adik-adik juga menjadi adik-adik yang bisa menjadi berkat ketika mereka menemukan orang-orang di sekeliling mereka yang seperti ini, memiliki kekurangan Tuhan, mungkin cacat atau apapun secara fisik. Mereka juga boleh menjadi berkat, menguatkan yang lain. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan kami akan tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Carmelia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik semuanya, kita akan memberikan persembahan bagi orang tua. Adik-adik semuanya boleh mentransfer persembahan adik-adik semua di nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Berkati kami semuanya, berkati orang tua dari adik semuanya, pekerjaannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik semuanya, saat ini kita akan berdoa. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Edi. Silakan Kak Edi. Ya, adik-adik semua di rumah, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Baiklah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan kita juga harus lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tidak baik hanya cuma mendengar, melakukan firman Tuhan itu ya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah bercerita pada sore hari ini. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada bermain. Dan kita akan berdoa untuk teman-teman kita berulang tahun, Evelyn dan juga Arvindo. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini
kami bisa beribadah lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, biar setiap ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati kakak-kakak yang sudah bercerita pada sore hari ini, urapi mereka dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Tanamkan firman Tuhan telah kami dengar pada sore hari ini. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, teman-teman kami berulang tahun sepanjang minggu ini, adik Evelyn dan juga Arvindo, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Dan biarlah pertambahan usia mereka boleh senantiasa mencintai Tuhan. Mereka boleh memiliki suatu kerinduan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil, tapi kami percaya Roh Kudus nanti memimpin dan menguasai hidup mereka, sehingga hidup mereka Tuhan semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kepada mereka gairah belajar, berikan kepintaran, kesehatan daripada turun atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang mengalami kesusahan. Tuhan Engkau berkati mereka, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan. Engkau berkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan juga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Engkau berkati sekolah minggu GPP Simat Palu. Berkati juga akan guru-gurunya yang senantiasa setia mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati akan ibadah kami pada sore hari ini. Kami tutup ibadah kami pada sore hari ini dan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan.